Seni budaya, tema keunikan tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari, kelas 8 semester 1. Kompetisi dasar 3.1. Memahami keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari. Indikator 3.1.1 mengidentifikasi keunikan tari tradisional. 3.1.2 membandingkan keunikan tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan proses pembelajaran nanti, dengan mengamati tayangan video pembelajaran, diharapkan kalian mampu memahami dan membandingkan keunikan tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari. Deskripsi singkat, yaitu mengenai tentang keunikan tari tradisional dan unsur pendukung tari. Materi, yaitu mengenai keunikan tari tradisional, akan dibahas tentang deskripsinya dan tayangan slide gambar tari tradisional dari beberapa daerah. Untuk unsur pendukung tarinya sendiri meliputi musik iringan, tata busana, tata pentas, dan properti. Pengertian tari tradisional. Pengertian tari tradisional adalah tarian yang berkembang dan dilestarikan secara turun-temurun di suatu daerah tertentu. Tarian ini biasanya memiliki ciri khas yang menonjolkan falsafah, budaya, dan kearifan lokal setempat di mana tarian tersebut yang berkembang, sehingga dapat ditebak bahwa masing-masing daerah akan memiliki keunikan tersendiri. Ciri-ciri tari tradisional, yaitu yang pertama, memiliki pakem atau aturan gerakan dasar yang wajib diikuti. Kedua, diiringi oleh musik tradisional khas daerah setempat. Ketiga, menggunakan kostum pakaian tradisional khas daerah setempat. Keempat, mengandung filosofi yang berasal dari kearifan lokal setempat. Kelima, memiliki fungsi sosial adat seperti untuk kepentingan upacara adat atau kegiatan lainnya. Sekarang kita masuk ke unsur pendukung tari. Pertama, musik iringan tari. Musik sebagai iringan tari dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu iringan internal dan eksternal. Iringan internal memiliki arti, yaitu iringan tersebut dilakukan sekaligus oleh penari. Contoh, iringan internal adalah pada tari saman. Penari menyanyi sebagai iringan sambil melakukan gerakan. Iringan internal juga dijumpai pada tari daerah Papua. Penari membunyikan tifa sebagai iringan gerakan. Sedangkan iringan eksternal yaitu yang berasal dari luar penari. Iringan ini dapat berupa menggunakan alat musik yang dimainkan oleh pemain atau pemusik. Jenis tari tradisional Indonesia lebih banyak menggunakan iringan eksternal daripada iringan internal. Selanjutnya, tata rias dan kostum. Tata rias dan kostum merupakan unsur pendukung tari yang penting dalam sebuah pertunjukan tari. Riasan dan kostum sebagai unsur pendukung tari akan menjadi identitas karakter yang dibawakan oleh penari. Unsur pendukung tari ini mendukung terciptanya suasana tarian yang menyampaikan karakter serta pesan secara tersirat. Properti tari. Properti tari merupakan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan suatu gerakan. Ketentuan properti yang akan digunakan merupakan suatu percerminan sebuah karakter yang dilukiskan dari sebuah alat peraga. Hal ini kemudian menarik menciptakan karakter. Properti yang biasa digunakan yaitu tombak, keris, kendi, payung, bakul, topeng, selendang, kipas, dan properti lainnya. Tata pentas. Tata pentas bisa disebut juga dengan scenery atau pemandangan latar belakang background, tempat memainkan lakon atau gerakan tari. Tata pentas dalam pengertian luas adalah suasana seputar gerak laku di atas pentas, semua elemen visual yang terlihat oleh mata mengitari pemeran dan pementas. Keunikan tari tradisional. Kita akan masuk ke bagian ini. Tari saman.
Tari saman asal Aceh memiliki keunikan pada gerakannya. Tari saman dilakukan secara berkelompok dan ditarikan dalam gerakan yang sangat harmonis. Gerakan penari saman sangatlah kompak, serempak, dan penuh makna. Tari saman sudah sampai ke mancanegara. Tari saman merupakan media untuk menyampaikan pesan atau dakwah, mencerminkan keagamaan, pendidikan, sopan santun, kepahlawanan, dan kebersamaan. Lagu dan syair pengungkapan secara bersama berkesinambungan pemain terdiri dari pria yang masih muda-muda dan memakai pakaian adat. Penyajian tarian tersebut juga dipentaskan dalam grup tamu, sepengkal atau 2 grup. Alat musik yang digunakan untuk menarikan tari saman adalah gendang tangan dan penggunaan suara penari serta tepukan dada dan tangan. Keduanya juga dikombinasikan secara tamparan pada paha saat penari melakukan sinkronisasi dan melemparkan tubuh mereka ke arah yang berbeda sesuai irama tari. Selanjutnya, tari piring dari Sumatera Barat memiliki keunikan dari properti yang digunakan. Tari piring menggunakan piring dalam gerakan tariannya. Penari dengan gerakan lincah menjatuhkan piringannya. Jumlah penari tari piring biasanya berjumlah ganjil yang terdiri dari 3-7 orang. Gerakan dalam tari piring ini merupakan salah satu unsur penting untuk menjadikan tarian menjadi bentuk yang bermutu. Tari piring ini bersumber dari gerakan pencaksilat, babega, tupai, bagaluik, bunga kambang, dan sebagainya. Para penari mengenakan pakaian berwarna cerah dengan nuansa warna merah, kuning keemasan, serta tutup kepala. Tarian ini diiringi oleh kombinasi alat musik palempong dan saluang. Tempo alunan musik awalnya lembut dan teratur, kemudian lama-kelamaan berubah menjadi lebih cepat. Tari tortor dari Sumatera Utara. Tari ini adalah tari dari suku Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Tari tortor dulunya adalah dijadikan tari ritual upacara sakral pada kematian, ritual penyembuhan dan panen. Namun sering berkembangnya zaman, tarian ini dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu Bunda. Tidak hanya itu ditampilkan secara upacara adat saja, sekarang sebagai hiburan bagi masyarakat Batak. Keunikan lain dari tari tortor adalah pantangan yang harus diperhatikan saat menari tortor. Salah satu pantangannya adalah tangan penari tidak boleh melewati batas tinggi bahu ke atas. Apabila penari menghiraukan pantangan tersebut, artinya bahwa si penari siap untuk menantang siapapun. Gerakan yang ada pada tari tortor itu sangat sederhana sekali. Gerakan tangan dan kaki yang cukup terbatas merupakan salah satu ciri dari tarian tortor Sumatera Utara ini. Selanjutnya, tari kecak Bali. Tari kecak yaitu berasal dari Pulau Bali. Tari kecak ini dipertunjukkan oleh puluhan penari laki-laki yang duduk berbaris dan pola melingkar dengan irama, menyerukan kata cak 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 serta mengangkat kedua lengan. Di tengah pertunjukan, para penari memerankan lakon-lakon dalam cerita Ramayana. Tak hanya memiliki nilai seni yang tinggi, tarian kecak juga memiliki filosofi dan makna mendalam pada setiap gerakannya. Umumnya, tari kecak dimainkan oleh 50 penari laki-laki. Dari semua penari akan mengeluarkan suara cak sehingga membentuk musik secara akapela. Satu orang akan bertindak sebagai pemimpin yang memberikan nada awal. Seorang laki-laki bertindak sebagai penekan yang bertugas memberikan tekanan pada nada tinggi atau rendahnya, mengantarkan alur cerita. Gerak penari kecak tidak harus mengikuti pakem-pakem pada tari diiringan oleh gemelan. Sehingga dalam tari kecak ini gerak tubuh penari lebih santai dan lebih yang diutamakan adalah jalan cerita dan perpaduan suara. Dalam tarian ini ada beberapa protein terlihat yaitu bara api, bunga kamboja, gelang kerincing, dan selendang hitam putih, topeng, sesaji dan membuat tari kecak terkesan semakin sakral dan mistis. Uniknya, pada tarian kecak ini diiringi musik tradisional melainkan hanya berupa suara penari yang meneriakkan kata cak-cak. Nah, kita masuk ke tari yang terakhir, yaitu tari campak dari Bangka Belitung. Tari campak merupakan tarian dari daerah Bangka Belitung
tepatnya pada daerah kita sendiri ya, yang menggambarkan keceriaan bujang dan dayang di Kepulauan Bangka Belitung. Tari campak ini ditarikan oleh para penari pria dan wanita secara berpasangan. Dalam pertunjukan, gerakannya yang lincah, ekspresif, kegembiraan, mengalun irama musik pengiring. Di sela-sela tarian, para penari wanita juga saling berbalas pantun dan menjadi ciri khas budaya Melayu. Tari campak, di mana para penari mengajak penonton ikut menari sehingga membuat pertunjukan tari campak semakin meriah. Dalam perkembangannya, tari campak yaitu ditampilkan dalam acara tertentu, ditampilkan dalam penyambutan menghibur tamu wisatawan yang datang berkunjung. Akulturasi budaya tari campak yaitu terlihat dari musik pengiringnya. Dalam pertunjukan tari ini sendiri, musik pengiringnya berupa gong, gendang, yang merupakan asli budaya lokal, serta akordeon, biola merupakan musik dari Eropa. Alat musik yang dimainkan secara harmonis. Kostum yang digunakan oleh para penari tari campak merupakan perpaduan budaya Melayu dan budaya Eropa. Pada kostum penari wanita menggunakan pakaian yang sangat kental dengan gaya busana Eropa, gaun panjang dan sepatu hak tinggi. Sedangkan kostum penari pria sangat Melayu seperti kemeja, celana panjang, peci dan selendang. Itu saja materi yang sudah dijelaskan. Diharapkan dalam materi ini kalian memahami, mengenal lebih dalam lagi tentang tradisional dan lebih mencintai kebudayaan yang berkembang di daerah sekitar kita, serta bisa mengembangkan bakat kalian khususnya di bidang seni tari. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam, seni itu indah.